Baik, kali ini kita bertemu kembali tentunya di Suara Sriwijaya. Eh, Ngerasa di beberapa tahun terakhir banyak kasus yang memang kayaknya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita observasi lebih lanjut. Kita berbicara generasi milenial, zilenial adalah generasi yang sangat peka terhadap dunia teknologi informasi. Dan ternyata juga dengan masifnya perkembangan itu ini menimbulkan beberapa dampak yang ternyata setelah kita pahami ini adalah gangguan mental atau juga kayak semacam gangguan yang memang kayaknya ini perlu kita bahas lebih lanjut dan juga lebih serius gitu. Karena yang namanya gangguan mental atau juga kepribadian dan lain sebagainya ini banyak sekali halnya, dan faktor-faktornya adalah ya penentunya mungkin dari sisi teknologi informasi, perbandingan diri dengan orang lain. Dan hari ini kita akan membahas bersama dengan psikolog Ibu Rahayu Mikwati MPSI, yang kita juga akan mengetahui seperti apa seharusnya dan bagaimana seharusnya kita agar terhindar dari gangguan mental atau juga kepribadian yang dianggap ini sudah jauh menyimpang seperti itu. Nah, kita akan berbicara tentang gangguan mental tersebut. Ibu Rahayu, sekali lagi selamat datang tentunya. Dan kita juga akan membahas tipe-tipe atau juga berbagai macam gangguan kesehatan mental tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, terkait dengan juga kita berbicara peran dari Gen Z dan juga milenial dengan masifnya teknologi informasi. Ada yang namanya anxiety, kecemasan, kemudian juga antisosial juga gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, seperti apa sebenarnya tipe-tipe yang ketika kita, ini kita termasuk orang yang terkena gangguan. Seperti itu, silakan. Iya, Dika. Jadi sebetulnya di zaman sekarang ini gitu, banyak sekali orang tuh yang sebentar-sebentar, sedikit-sedikit juga ngomong, aku nih kena gangguan kepribadian, aku nih kena bipolar, aku ini kena ini gitu kan. Itu banyak sekali. Untuk sekarang tuh banyak juga orang tuh yang mendiagnosa dirinya sendiri sebetulnya, tapi enggak gitu kan. Nah, itu juga kita harus tahu dulu nih kepribadian termasuk yang Dika sebutin tadi ya. Di situ ada antisosial gitu kan, ada anxiety, iya, nanti ada skizo gitu kan. Skizo tuh ada lagi tuh ya? Iya. Kalau skizo lebih apa tuh, Bu? Benar-benar dia terganggu secara mental yang betul-betul istilahnya kok ODGJ ya. Itu dia termasuknya udah skizo. Jadi kita bahas dulu nih, gangguan mental itu yang seperti apa. Artinya jika seseorang itu gini, Dik, udah mempunyai nih pikiran atau tingkah laku yang tidak sesuai lagi gitu ya, tidak sehat artinya. Disorder gitu. Iya, tidak sehat. Nah, itulah disebut dengan dia mulai terkena adanya gangguan mental tersebut. Dan anxiety, misalkan kita berbicara anxiety, banyak juga nih. Saya amati beberapa teman yang memang range umurnya itu masih di zilenial dan juga milenial lah, sama gitu kan, satu istilahnya satu masa gitu. Dan mereka juga kadang-kadang membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian dirinya sendiri. Apakah ini menjadi salah satu hal yang terganggu atau sebenarnya normal aja? Kalau dia itu batas normalnya gini, kalau memang dia tidak mengganggu kepribadian diri orang tersebut atau mengganggu orang lain, artinya dia masih dalam batas di ambang normal. Sekarang ini kan mungkin Dika usianya berapa nih, Dik? Udah 29. Ah, 29. Mungkin Ya banyak. jadi ketahuan dong, pemirsa di rumah jadi tahu umur saya. Maaf ya pemirsa ya. Dibuka nih sama Bu Rahayu nih. Padahal udah ditutupin gitu kan. Ketahuan ya jadinya kamu ya, Dika. Jadi kan di umur 29. Kadang-kadang kalau zaman dulu ya kita melihat nih orang tua kita, mungkin nenek kita gitu kan, kok kenapa sih nikahnya itu kok begitu cepat, umur 19, bahkan mereka mungkin ada yang masih 15, zaman-zaman dulu gitu ya, nenek-nenek kita gitu udah nikah gitu kan. Tapi semakin ke sini semakin orang tuh kayak cemas nih, saya mau nikah tapi saya belum punya ini, saya harus menyiapkan dulu materinya, atau saya harus mencari orang yang tepat dulu. Nah, hal semacam itu apakah termasuk ke dalam gangguan atau ini sebenarnya logis loh gitu loh, kita harus gitu. Apakah ini termasuk gangguan atau
Sebetulnya logis, tapi kalau sudah mengganggu, artinya ketika misalnya Dika nih, Dika pacaran, terus kayaknya ketemu orang kok nggak pas nih orang ini ya, dia kurangnya ini, ada aja. Terus Dika putus, nyambung lagi, cari lagi, dapet lagi. Kenapa sih segalau itu dia? Kenapa dia setakut itu dia? Karena apa? Di medsos ini banyak sekali isu-isu perceraian, ya kan? Isu-isu nanti si pasangan kita selingkuh. Nah itu yang membuat orang tuh cemas akhirnya. Dan akhirnya kita mencari kesempurnaan gitu. Nah, Padahal sebenarnya kesempurnaan nggak ada ya Bu ya? Nah iya, siapa sih yang sempurna sekarang ini? Betul. Iya kan? Jadi itu ketika kita sudah ranahnya masuknya ke arah mencemaskan sesuatu secara berlebih dan mencari tanda kutip kesempurnaan, itu udah termasuk gangguan ya? Gangguan, dan kamu kayaknya harus cepet-cepet Iya deh, menghubungi kayaknya nih, kayak gangguan nih. gitu. Langsung ke Bu Rahayu aja nanti. Oke, Bu. Gitu nih. Kemudian juga mungkin ini juga pemirsa di rumah juga punya mengamati juga nih kan terkait dengan narsistik gitu ya Bu ya, terkait dengan narsistik. Ada di sebuah circle gitu. Kita berbicara ada di sebuah circle atau di sebuah pertemanan dan lain sebagainya, yang kita ketika ngelihat dia itu, dia tidak mau dilampaui, dia tidak mau dikritik, dia tidak mau orang lain lebih dari dia, dan dia selalu ingin apa-apa ke dia. Apakah ini juga termasuk gangguan atau sebenarnya seperti apa? Itu kita bilang kalau dia gangguan atau belum, itu kan harus kita analisa, assessment, ya kan? Nggak bisa kita itu gini dik, ngelihat orang itu kayak kata Dika tadi nih, terus kita bilang dia terkena gangguan narsistik misalnya gitu kan? Karena apa? Sebetulnya manusia itu tidak ada sih yang nggak narsis normalnya. Oke, berarti narsis itu boleh-boleh aja sebenarnya? Boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu yang seperti apa? Yang abnormalnya, artinya dia sudah melampaui batas. Kalau yang kriteria yang saya sebutin tadi itu apa? Kalau dia masih tidak, dia kan berlebihan nih, dia pengen apa-apa dia, oke deh aku ini. Haus pujian gitu. Haus pujian, bisa jadi memang dia narsis gitu kan ya. Tetapi dia sudah termasuk gangguan atau belum nih? Nanti ada lagi kriteria ketika orang tersebut sudah disebut dengan disorder, personality disorder. Oke. Gitu. Personality disorder, artinya gimana itu maksudnya? Kepribadian yang terganggu. Oke. Order itu kan apa ya? Jadi kalau tidak tersusun lah ya. Kalau dis itu berarti kan tidak ada di dalam susunan itu. Oke. Gitu. Nah ini menarik nih Bu, karena memang apa nyebutnya tadi, narcissistic personality disorder atau NPD, bukan polisinya Amerika ya? Hampir sama soalnya. Nah, NPD ini ternyata juga kita harus biar mungkin juga untuk saya pribadi dan juga untuk pemirsa di rumah tahu, kalau kita terkena atau termasuk ke dalam ciri-ciri atau kriteria disorder itu seperti apa Bu untuk NPD itu? Ini kita sekarang nih jadi NPD nih ya. Jadi NPD itu kan ada 3 huruf. N, P, and D, gitu. N sendiri itu narsistik. Jadi sebelum kita jauh melangkah, ya kan, kita harus tahu dulu NPD itu sendiri. Nah, narcissistic personality disorder. Apa sih narsistik itu sendiri? Jadi ada sedikit cerita nih, Dik. Mungkin kamu belum pernah tahu nih tentang mitologi ini, gitu kan? Mitologi Yunani bukan? Bukan. Betul. Oh Yunani. Kamu udah tahu ya? Enggak, biasanya apa-apa mitologi Yunani sama Yunani, biasanya. bener. Ya, Karena hebat banget orang Yunani ya. Gimana? Gitu, jadi ada waktu itu ada seorang laki-laki nih. Namanya Dika bukan ya? Bukan Dika, itu kamu kayaknya narsis nih. Termasuk nah, ini. Itu namanya orang itu Narsisus. Kalau nggak salah tuh namanya Narsisus. Narsisus. Ya, si orang Narsisus. Jadi suatu ketika si Narsisus ini, emang sih si Narsisus ini ganteng orangnya. Itu dia punya penampilan itu yang oke lah memang pada saat itu. Kemudian dia ketemu nih sama peramal. Peramal itu tapi buta. Dan dia diramalkan nih sama si peramal, katanya, Narsisus, kamu itu jangan pernah mengenali diri kamu. Kalau kamu mengenali diri kamu, dia bilang, kamu tidak akan lama umurnya. Kamu berumur pendek. Oh iya kah? Nah, suatu hari dia melewati danau.
Berkacalah dia melihat dirinya di danau itu. Mm-mm. Dan dia sangat mengagumi dirinya. Wah, ternyata aku ganteng sekali Oh di gitu sini. ya. Si Narsisus Si itu Narsisus tadi. tadi. Wah, aku ganteng banget ya. Mhm, Sampai dia itu tidak berhenti melihat ke dalam air, ya, ke dalam air sampailah dia sampai bayangan dia itu hilang. Saat bayangan dia itu hilang, dia merasa ada sesuatu yang kurang nih di dalam dirinya. Dia tidak bisa melihat dirinya lagi, kegantengannya, kegagahannya, sampai dia itu terdamparlah di tepi sungai itu. Mhm. Jadi dia meninggalnya tuh di situ gitu. Oke. Si Narsisus. Jadi ada dua versi sih, katanya dia tenggelam, katanya juga dia berakhirnya hanya di tepi itu aja. Jadi Oke. sebetulnya narsistik itu bisa diambil ya dari cerita mitologi itu tadi. Narsisus si tadi ya? Narsisus itu. Jadi Oke. orang-orang bilang dengan orang yang suka membanggakan diri, suka dia butuh pengakuan orang-orang itu, kayaknya kok sama-sama si Narsisus itu, makanya orang Jadi nyebutnya narsis. Jika ada pola yang seperti itu narsis ya. Gitu, itu mitologinya. Oke. Gitu sih awal mula. Kemudian kan personality ya. Personality itu adalah kepribadian. Oke. Nah, coba menurut kamu kepribadian itu apa? Kepribadian itu adalah sesuatu yang kita punya, karakter yang kita punya gitu. Bisa jadi misalkan ya kayak kita suka apa dan lain sebagainya, itu mempengaruhi juga gitu. Itu jadi kepribadian tuh gini nih. Ketika kita itu ada kecenderungan seorang itu memiliki sebuah perilaku ya di banyak lingkungan. Oke. Dan itu menetap pada diri kita. Misalnya gini, Dika nih, kamu misalnya tuh ramah orangnya, Dik. Kamu ramah, terus kamu datang nih ke suatu tempat ya. Tempat itu misalnya orangnya tuh ya ramah-ramah. Karakter ramah kamu ya kamu tetap ramah gitu. Ketika kamu berada di lingkungan yang orangnya galak banyak gitu, itu kamu juga tetap ramah. Ketika kamu berada di mana, kamu ya tetap menunjukkan keramahan kamu. Nah, itulah yang disebut dengan kepribadian. Ketika sesuatu itu udah melekat dan jadi karakter ya. Iya, menetap di dalam diri seseorang itu. Oke. Gitu. Nah, Itu yang kepribadian. terakhir tadi apa tadi? Disorder. Nah, disorder itu gitu juga. Jadi narsis itu kan ada yang normal, ya, ada yang tarafnya tuh normal, ada yang memang dia ada gangguan. Nah, dimana kalau dia sudah ada ketidaksinambungan, susunannya itu sudah tidak sama dengan yang seharusnya narsis itu seperti apa, ya, jadilah dia gangguan. Gitu. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah narsis yang taraf ukurnya masih normal dengan narsis yang sudah tidak normal seperti si Narsisus tadi. Itu gimana, Mbak? Kita bisa membedakan itu gimana? Kita harus tahu dulu nih secara teori. Secara teori itu namanya ada di buku DSM, ya kan? Itu kita bisa tahu di situ kriteria untuk narsis, gangguan narsis itu seperti apa. Jadi nanti teman-teman jangan juga dijadikan ini ya, wah aku udah masuk semua nih dalam kategorinya. Kriteria ya, itu gitu aku ya. termasuk NPD dong gitu ya, jangan mudah gitu ya, jangan oke. mudah. Karena untuk menetapkan NPD itu masih banyak sekali tahapan-tahapannya gitu, Dik. Jadi yang pertama, jika seseorang itu menspesialkan dirinya, ya, secara berlebih. Dia spesial banget, aku ini orang yang spesial gitu. Pakai karet 2 gitu ya? Ya, pakai karet 2, yang karet 1. Nasi goreng dong, Bu. Kayaknya kamu suka makan nasi goreng. Yang kedua, dia suka manipulasi. Ya. Kemudian dia tidak, ini yang paling kelihatan sekali. Dia tuh nggak empati. Tidak punya rasa empati. Iya. Jadi itu bedanya orang percaya diri, pede, ya, sama narsis. Gitu. Nah, sebenarnya perbedaannya itu ada di satu itu tadi, dia ada tidak empatinya itu loh. Dia nggak mikirin orang lain. Kalau orang pede, dia masih nih mikirin orang lain gitu kan ya. Oh saya suka nih tampil gitu kan, saya suka nih tampil di depan. Tapi dia mikirin orang lain, oh teman saya belum pernah tampil, kasih dong kesempatan teman saya.
dia ada empati dong di situ. Oke. Ya kan? Mm-mm. Nah tapi kalau untuk narsis itu nggak ada. NPD itu dia nggak ada. Kalau NPD dia nggak punya empati sama sekali gitu. Iya, bahkan dia memanipulasi bagaimana caranya orang itu, nah selalu memperhatikan dia, selalu mementingkan dirinya itu. Oke. Kak. Nah, Jadi taraf ukurnya adalah ketika orang itu sudah tidak punya empati lagi, iya, berarti dia termasuk kriteria kuat kriteria kuat. untuk Nah, NPD tadi. nah, tapi juga tidak, itu makanya hati-hati kita untuk mendiagnosis ya. Jangan-jangan nanti self diagnosis lagi kayak Iya, kamu, salah, wah jangan-jangan aku udah NPD nih. Enggak Iya. juga. Jadi untuk menegakkan itu memang harus profesional yang melakukan Yang itu mendiagnos Kandik. ini ya, Iya, tidak observasi boleh. lah gitu ya. Iya, Oke. kamu nanti ketemu teman kamu di jalan, wah kayaknya dia gini. Kamu NPD deh. deh. Oke, kita akan ngobrol lagi Bu Raya terkait dengan bagaimana cara observasi secara profesional tadi. Seperti apa cara observasi sehingga kita bisa mengetahui bahwasannya, oh kita termasuk kriteria yang terkena NPD atau tidak, seperti itu ya. Tapi mungkin pemirsa yang di rumah yang ingin mengetahui seperti apa cara dari Bu Rahayu membagikan kiat-kiatnya agar kita bisa tahu kita tergolong memiliki kriteria tersebut atau tidak, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Dirgahayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin. 67 tahun sudah Bumi Serasan Sekate menjadi bagian dari Bumi Sriwijaya. Teruslah berkembang sebagai bagian dari Bumi Sriwijaya, membangun masyarakat yang madani. Kami LPP TVRI Sumatera Selatan siap terus bersinergi untuk membangun MUBA yang lebih maju. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat
hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan Ibu Rahayu, psikologi yang masih akan membahas tentang gangguan kepribadian dan juga khususnya tadi kita berbicara tentang narcissistic personality disorder. Nah, kita tadi sempat terputus terkait dengan kalau tadi sudah kita berbicara bagaimana cara mengobservasi, kemudian juga memahami penyebab-penyebab dari NPD ini seperti apa. Silakan. Kalau penyebab, kita bilang faktor penyebab ya Dik ya. Faktor penyebab dari narsistik itu sebetulnya lebih cenderung ke lingkungan. Oke. Ya, lingkungan baik itu dulu dia di masa kecil, pernah dia mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman ya. Kekerasankah di situ atau harga dirinya diinjak-injak. Itu bisa menyebabkan seseorang juga menjadi seorang yang narsis gitu. Oke, berarti penyebab masa lalu. Ya, bisa di masa lalu gitu ya, Dik. Jadi gini, Anda ini ada seseorang ya, dia itu mengalami, jadi ada narsis itu ada yang positif, sebabnya itu positif dan negatif. Jadi misalnya yang dari positif nih, Dika misalnya. Kamu dulu waktu SMP atau SD, kalau kamu datang atau kamu bertamu ke rumah siapapun gitu, kemudian kamu selalu disanjung, anak pinter Dika gitu kan, udah dateng. Padahal kamu nggak ngelakuin apa-apa, tapi kamu mendapatkan pujian, iya kan? Itu hati-hati loh untuk orang tua juga di rumah tuh ya. Kalau jangan sampai kita itu berlebihan dalam memberikan apresiasi gitu, hati-hati. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, bagus misalnya dia melakukan apa? Tapi dibilang bagus. Iya sih, memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ternyata ya. Tiba-tiba datang, anak pinter gitu. Iya, terus itu nggak ternyata menjadi faktor juga. Iya, bisa jadi itu. Dan yang negatifnya juga ada ketika dia memang tidak pernah mendapatkan apresiasi atau dia mendapatkan bully, harga dirinya diinjak-injak di situ ya. Itu juga dia bisa. Ketika dia kecil dia tidak mendapatkan pujian, udah gede dia akan membalas gitu. Dia akan membalas, dia akan saya tampil nih dapat validasi dong. Gimana caranya dia mendapat validasi? Iya kan? Iya. Nah, itu Dika. Jadi ada yang tadi positif, ada yang negatifnya. Jadi harus hati-hati nih. Jadi sebenarnya faktor utamanya itu adalah ketidakpasan gitu ya, lingkungan yang tidak berpas. Tidak harus jadi tidak mesti dari pola asuh ya. Dari lingkungan siapapun gitu, dari lingkungan. Awalnya sih dari lingkungan. Bisa juga genetik. Mungkin ada paman atau orang-orang yang di atasnya gitu kan yang sudah mengalami hal yang sama. Itu kalau untuk kita bilang traumatik masa lalu lah yang menyebabkan NPD ini bisa terjadi ke personal kan. Itu dari rentan umur berapa yang paling berkesan sehingga itu bisa menjadi faktor juga gitu. Biasanya muncul gangguan narsistik ini di usia 17 tahun ke atas. Oh, malah 17 tahun ke atas ya? Iya. Biasanya itu menurut literasi yang saya baca, ya kan. Jadi ketika di usia 17 tahun ke atas itu dia akan mulai muncul nih, gitu. Apakah memang dia terkena gangguan narsistik atau dia bisa kuat nih, enggak gitu, dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Kalau yang normal, kita berbicara normal, itu tadi kan bisa menyebabkan NPD gitu kan. Hal-hal yang pujian dan lain sebagainya. Kalau seumpamanya kita berjalannya normal tuh seharusnya bagaimana sih? Apakah dia melakukan sesuatu dulu baru kita appreciate atau seperti apa? Iya, harusnya kan gitu. Kalau kita itu normalnya kan
orang yang melakukan sebuah kebaikan, ya kan, sebuah prestasi, ya harusnya kan kita puji, oh good, bagus gitu kan ya, hebat, iya kan. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain terus kita kasih pujian-pujian gitu kan, atau dia nggak ngapa-ngapain kita kasih hukuman, kebalikannya, iya. Iya benar-benar. Gitu. Normalnya ngelakuin apa-apa dulu baru mendapatkan Iya pujian. dong, gitu. iya. Ya kamu kerja dulu dong, baru Iya, kamu bener sih. mendapatkan sesuatu. Tapi misalkan nih, gini ya Bu ya, misalkan kita melakukan segala sesuatu, tapi yang mendapatkan pujian orang lain. Gitu, kamu. Yang bermasalah siapa sebenarnya di sini? Nah, iya kan? Mm-mm. Itu perasaanmu gimana kira-kira? Kamu melakukan sesuatu nih. Wah, awas aja loh gitu, dalam hati kan, awas aja nih. Akhirnya kamu ada nggak keinginan untuk menunjukkan yang lebih? Iya betul juga sih, Hah? ada Iya. ada keinginan. Jika seperti itu berlangsung secara berulang-ulang, terus-menerus, orang lain, kita yang kerja, orang lain orang yang lain ngaku. yang dapat pengakuan, Iya. terus-menerus nih di lingkunganmu. Nah, lama-lama kamu kira-kira gimana? Akan terganggu nggak mentalmu? Wah iya juga ya, bakal NPD juga ya. Saya harus membuktikan bahwa saya memang saya yang terus, mengerjakan iya, gitu ya. akhirnya kamu Oke. memanipulasi, bener nggak? Bener, Dan bener, NPD bener. itu dia memanipulasi. Wah berarti faktor lingkungan itu sangat berperan Iya, besar ya. berperan besar sekali. Nggak sehat nih lingkungan yang begitu gitu ya. Artinya toksik kan, dia Iya, itu udah betul, toksik. betul. NPD itu juga ada yang kelihatan, ada yang enggak, cover and over. Oh ada ya seperti itu. Iya, cover itu tertutup ya. Dia Tertutupnya gimana tuh? Gini, misalnya gini, Berarti dia nggak narsis dong Bu? nggak kelihatan, gitu. Tapi sebenarnya dia narsis. Gimana sih? Itu gimana contoh-contoh? Misal nih, kamu punya gambar nih, Oke. ya kan? Coba deh lihat gambar ini, keren nggak, bagus nggak, gitu kan? Padahal itu kan gambaran kamu tuh, Iya, ya kan? Tapi kamu pengen dapet appreciate kan gitu. dari orang. Oh iya dik, nih keren banget yang digambar. Wih, kamu gimana rasanya? Oh gitu. Iya kan? Itu Itu- termasuk NPD juga? Ya kan nanti ada NPD itu nggak bisa kita dengan hanya ciri-ciri satu kayak gitu, udah kita bilang dia NPD itu enggak. Jadi NPD itu ya sebetulnya nanti dari yang tadi saya bilang share teori udah pas nih kriterianya. Kemudian ada tesnya juga Dika. Oh dites juga? Iya, jadi kita itu nanti profesional akan memberikan Oke, kita tes. tahan dulu ya Bu Rahi. Ini ada telepon yang masuk nih di 0711 311 454. Baik, selamat. Baik, halo. Dengan siapa di mana? Halo, Bapak dengan siapa Bapak? Bapak siapa? Dengan Budiman Pak Budiman. Pak Budiman di seputaran mana Pak? di lorong kehidupan di area Sudirman. Baik, silakan Pak Budiman dengan pertanyaannya Pak. Kayaknya menarik kali nih kemarin. Mau tanya nih langsung sama ibunya yang cantik. Iya. Tadi disebutin tuh soal memuji yang berlebihan gitu ya. Ah. Nah, kalau dari sisi yang bilang itu sendiri, apakah itu bisa disebut dengan personality disorder ya? Dari sisi yang memuji. Iya, itu. Oke. Ketika memuji secara berlebihan. Oke. Tadi kan kita melihat dari sisi yang mendapat pujian ya. Nah, kalau yang memuji itu sendiri bisakah disebut sebagai personality disorder gitu ya? Oke. Segitu saja Pak Budiman. Gimana itu? Itu saja deh. Baik. Itu saja deh. Terima kasih. Selamat sore. Sore, terima kasih Pak Budiman di lorong kehidupan. Emang Ibu pernah ke lorong kehidupan nggak sih Bu? Saya belum tahu di mana lorong kehidupan. Terima kasih sekali lagi Pak Budiman. Pertanyaannya adalah, kalau tadi yang haus akan pujian, Iya. itu termasuk salah satu ciri NPD gitu ya. Nah sekarang yang memberikan pujian, nih orang sukanya memberikan pujian terus nih, wah bagus, ini bagus, ini bagus. Apakah orang yang memberikan pujian ini termasuk juga disorder juga atau seperti apa? Disorder tadi itu kan gangguan ya. Disorder itu ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai, ya kan, itu disorder. Kita nggak bisa juga ya Pak Budiman bilang bahwa sesuatu itu gangguan nih, ya kan. Itu apakah dia setiap kali, jadi ada durasi itu kan. Nah itu apakah setiap ada momen ya
yang seperti itu, momen yang sama, situasi yang sama, dia selalu seperti itu. Oke. Ya kan? Nah, itu nanti akan kita asesmen ulang. Apakah dia termasuk gangguan nih orang ini? Orang yang memberikan Kenapa? pujian itu. Gitu kan? Iya. Misalnya di semua situasi itu kalau tapi kalau misalnya dia memberikan pujian hanya untuk dia menyenangkan misalnya si anak, teman gitu ya? atau gitu kan. Mungkin dia memang punya karakter gitu ya, karakter dia itu pengen nyenengin aja orang itu gitu, tapi bukan berarti dia gangguan. Kalau udah gangguan itu dia terjadinya berulang-ulang situasi yang sama. Seluruh gitu kan. hal dibilang bagus, padahal nggak bagus. Iya, padahal nggak bagus. Wah, gitu. Gitu Ini Pak Budiman ya. Saya rasa sih iya, gitu. Betul. Karena banyak juga sih Bu Rahayu yang seperti itu gitu kan. Jatuhnya sekarang kalau bahasa kerennya lip service. Nah, lip service. Wah, pokoknya bagus. Padahal nggak juga, nggak objektif gitu kan nih, penilaiannya. baju saya kan. bagus nggak bagus. Iya, gitu kan. bagus gitu. Padahal belum tentu bagus gitu ya. Iya, nah itu juga. Itu termasuk gangguan juga berarti? Ya kan ada prioritasnya tadi, artinya ada seberapa sering dia melakukan itu, seberapa lama dia, situasinya bagaimana saat dia melakukan pujian-pujian tuh sama orang itu. Apa cuman ya kalau ada anaknya aja atau ada, nah itu kan bisa. Nah itu nanti kita akan bahas juga Bu Rahayu terkait dengan lip service ini harusnya seperti apa sih kita sebagai sesama manusia untuk mengapresiasi itu apakah memang kita objektif atau tidak gitu ya kan, harus objektif atau tidak, ketika tidak bagaimana, ketika iya bagaimana. Kita akan membahas itu dan juga pemirsa di rumah kita akan mengetahui jawaban dari Bu Rahayu. Tadi tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Dirgahayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin. 67 tahun sudah Bumi Serasan Sekate menjadi bagian dari Bumi Sriwijaya. Teruslah berkembang sebagai bagian dari Bumi Sriwijaya membangun masyarakat yang madani. Kami LPP TVRI Sumatera Selatan siap terus bersinergi untuk membangun MUBA yang lebih maju. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya masih bersama dengan Ibu Rahayu selaku psikologi, dan kita masih ngobrol tentang masalah gangguan-gangguan pribadi atau juga narsistik NPD tadi. Dan juga ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin banyak kita jumpai, apalagi untuk kalangan netizen atau juga untuk kalangan zilenial maksud saya, atau juga milenial, kok netizen ya. Nah, kita berbicara lagi nih Bu, terkait dengan sekarang itu kan sudah ranahnya masuk ke teknologi informasi tuh cepat banget. Kalau dulu mungkin kita ingin menjadi presenter TV, itu kita harus daftar apply ke TV. Ya. Nah, sekarang itu kan sudah bisa dilakukan oleh siapapun. Dan ini juga kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang kurang nyaman. Contohnya misal, dia bersedekah, dia membuat konten, bersedekah dan menjual iba gitu kan. Dia bawa nasi kotak gitu. Cuma di videoin nih, nasi kotak ya kan, di videoin, wah ini Bu buat ibu, tapi habis itu diambil lagi. Apakah itu termasuk juga NPD? Ini kan banyak konten-konten yang seperti itu Bu. Ini apakah itu termasuk? Narsis banget kan? Narsis banget. Iya narsis, dia termasuk narsis. Cuman belum tentu dia ada D-nya gitu loh. Oke. Dia narsis. Setiap orang itu kan pengen merasa dirinya tuh bisa mampu diakui, diberi apresiasi, sehingga apresiasi itu menghasilkan cuan misalnya kan gitu kan. Iya. Ya kalau selebgram nggak cuan ya harus diapresiasi. Iya kan semua. Nah tapi apakah dia kalau mau masuk ke NPD ada disordernya gitu kan ya, itu harus melalui tahapan-tahapan lagi Dika ya. Yang pertama orang itu harus ke profesional. Bisa psikolog atau psikiater. Dites nih melalui tes inventory. Ada tes kepribadian, iya. Tes inventory atau tes kepribadian ya. Nah, itu bisa namanya ada tes NPD. NPD itu Narcissistic Personality Inventory. Nah, isi tesnya itu nanti adalah keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang arahnya ke perilaku-perilaku. Kenyataan-kenyataan narsis gitu kan. Kemudian nggak cuma sampai di situ juga Dika. Paling enggak dia harus menjalani dua tes. Nah, yang kedua itu ada namanya tes clinical. Clinical tuh artinya tuh interview. Jadi dia ada struktur interview gitu ya. Yang itu juga harus dijalani sama orang yang memang pengen tahu apakah dia mengalami disorder tadi, NPD, mengalami NPD atau enggak. Gitu tuh Dika. Jadi enggak kita tiba-tiba nih kelihatan orang tuh kok ciri-cirinya gini kata Ibu Rahayu, kalau cirinya orang ini gini. Udah pasti disorder. Udah pasti nih dia NPD. Enggak juga ya. Enggak juga. Kalau narsis mungkin iya gitu kan. Iya, narsis betul. iya, tapi belum tentu dia NPD gitu. Sekarang nih orang narsis nih kita gampang nih liatnya. Dika aja foto nih misalnya. Klik foto ya Dika. Pertama sekali yang kamu lihat tuh siapa? Pertama yang kalau saya? Ya. Landscape sama sayanya? Nah. Saya termasuk kan? NPD juga berarti? Iya enggak NPD kan saya narsis bilang narsis. Semua orang Canda, itu kan Bu. iya. Itu. Oke. Ya kan? Pasti yang kita lihat adalah siapa? Diri kita. Oh keren nggak nih kita di situ ya? Oh penampilan kita bagus nggak? Kalau gitu. saya sekarang lebih suka ke landscape-nya sih. Ke landscape-nya ya? Saya nggak terlalu fokus. Jadi misalkan muka saya buram tapi landscape-nya bagus, saya post. Gitu ya? Iya. Jadi kalau di Instagram itu muka tok-tokan itu nggak ada. Iya, jadi emang bener. Kamu udah sangat percaya diri, berarti kan saya udah nggak perlu lagi nih melihat diri saya. Udah pasti apapun saya udah keren aja gitu. Oh gitu ya. Saya nggak tahu juga sih Bu. Cuma kalau Ibu beneran gitu ya kayak juga ya. Iya juga. Jadi kamu udah percaya diri kan? Gitu. Mungkin untuk awal-awal mungkin sih banyak artis-artis atau selebgram gitu dia nggak perlu juga kan dia ngelihat dirinya lagi kan, udah bosen banget, udah tahu nih gaya saya kalau begini bakalan gitu kan. Nah yang dilihat landscape-nya aja. Landscape-nya, gitu. Konten isinya apa konten isinya gitu. apa. Kadang-kadang muka bangun tidur ya kan udah di post, cuma nggak apa-apa, yang penting momennya gitu. Nah momennya itu Dika. Jadi kalau membahas NPD, kalian yang di rumah tuh ya sekarang
tuh jangan bisa self diagnose atau kamu jangan langsung mendiagnosa diri kalian itu saya NPD nih. Karena apa? Orang yang terkena NPD itu justru sebenarnya dia nggak sadar kalau dia NPD. Oh. Dia nggak tahu kalau dia NPD. Dia nggak mengobservasi diri sendiri ya kalau NPD ya. Iya. Dan harus kalian ingat NPD itu tadi apa? Dia manipulatif, dia itu tidak empati. Ya kan? Dia mementingkan dirinya sendiri dan dia bisa iri ke orang lain, berpikiran bahwa orang itu iri dengan kesuksesan dia, ketampanan dia, kecantikan dia. Iya kan? Iya. Padahal enggak gitu kan. Dia aja yang terlalu berlebih. Nah, terlalu berlebih. Iya, balik lagi sih segala sesuatu yang berlebih tidak bagus. Nah, makanya itu Dika, kamu jangan suka berlebih-lebihan jangan ya. berlebihan, tapi kalau sedekah berlebih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak usah di-post juga. Masuk ini omongan saya ini. Nggak perlu kamu post juga Dika. Iya. Kemudian Bu, isu, aduh ada telepon, banyak yang masuk kayaknya hari ini ya. Baik, selamat. Halo, saya hampir menyebutkan siang. Selamat sore. Halo, dengan siapa di mana? Masih dengan Budiman di lorong kehidupan. Pak Budiman ini sepertinya penonton setia ya. Terima kasih loh Pak Budiman. Iya, sama-sama. Iya Pak, silakan Pak Budiman. Masih di jalan kehidupan Bapak? Kelewatan ini Bu, tadi kurang pertanyaannya itu. Ya silakan Pak Budiman. Solusinya gimana ya kita berada di dalam suatu lingkungan yang semacam itu ya. Macam seperti tadi kita ditanya tadi seperti memuji yang berlebihan dengan maksud tujuan tertentu, itu merubah itu solusinya gimana kira-kira? Merubahnya ke kitanya atau ke lingkungannya Pak Budiman? Ke lingkungannya yang berpengaruh mungkin ke arah personal gitu ya. Dan apakah ini ketika disebut sebagai personality disorder, apakah bisa juga menular ke personal yang lain? Baik. Kira-kira begitu. Oke. Itu aja mungkin. Baik. Mas Ika dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Budiman. Terima kasih. Ya, sukses selalu Pak untuk PO busnya. Biasanya Pak Budiman PO bus. Bis Budiman katanya. Baik, Bu Rahayu. Ketika kita berada di lingkungan yang toksik dan kayak tadi kata Pak Budiman memuji-muji seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Apakah kita harus menarik diri kita keluar atau kita harus seperti apa? Saya curiga nih sama Pak Budiman ya. Iya, saya juga curiga sama Pak Budiman ini. Curiga kenapa Bu? Jangan-jangan Pak Budiman yang suka dipuji-puji gitu Jangan-jangan ini Pak Budiman. Pak Budiman sedang self-diagnose ya? Enggak. Maksudnya Pak Budiman mungkin di lingkungannya ada yang seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nih Pak Budiman menemukan seseorang di dalam lingkungannya yang suka memuji-muji gitu kan ya. Alangkah baiknya nih Pak Budiman untuk mungkin lebih ke menyadarkan ya, menyadarkan. Apalagi pujian-pujian itu, pujian orang tersebut sudah ada efek nih terhadap orang yang dipuji. Oke, udah gak nyaman gitu ya. Iya, mungkin orangnya nggak nyaman atau mungkin orang itu jadi gimana gitu kan. Nah itu jadi kalau misalnya Pak Budiman kenal baik sama si orang yang suka muji itu, ya ada baiknya Pak Budiman mungkin memberitahu. Cukup nggak usah lip service lagi gitu. Mungkin kan, kamu sebaiknya kalau sama orang tuh jangan yang seperti itu, jangan yang terlalu. Mungkin orang merasa tidak nyaman dengan kamu yang berlebihan seperti itu. Terus ke subjek yang dipuji juga, misalnya dia anak kecil, ya itu tadi kan efeknya kan bisa jadi kalau dia terlalu sering dipuji-puji, akhirnya ketika tidak ada orang yang memuji, mungkin anak kecil itu cari pujian, mungkin dia bisa menangis, ya kan? Mungkin ketika ada orang yang satu kali ada orang yang tidak memuji tapi mengkritik, dia akan meledak-meledak marah. Ya, benar. Itu efeknya. Jadi efeknya tuh mengerikan sebenarnya. Iya, jadi bisa jadi Pak Budiman yang sangat budiman. Ibu Aninya mana gitu. Bapak bisa
memberitahu langsung boleh Pak, dengan baik lah ya, cara kita memberitahunya itu bisa dengan sangat sopan, artinya tidak menyinggung perasaannya gitu kan. Apa sih efeknya? Apalagi kalau udah ada efek nih Pak Budiman, efek terhadap orang yang selalu dipuji. Terhadap Pak Budimannya udah nggak nyaman gitu ya? Ya, misalnya Pak Budiman nih yang dipuji-puji terus, saya udah nggak nyaman banget nih. Jangan dong, saya malu, misalnya gitu. Ya, bener-bener. Saya malu, mungkin itu bukan saya. Nah, itu bisa jadi gitu sih Dika. Itu solusi Pak Budiman dari Ibu Rahayu. Jadi diajak ngomong orangnya, ya kan? Diajak ngomong, stop memuji saya, menlip service saya. Kalau dia masih tetap menlip service Pak Budiman, silakan Pak Budiman ambil sarung, terus Pak Budiman masukin sarung gitu ya. Oke, sekali lagi ya kita akan berbicara lagi terkait dengan anxiety juga nanti di segmen terakhir Bu Rahayu. Karena anxiety ini juga menjadi salah satu hal yang sekarang lagi marak dialami para kaum zilenial dan juga milenial. Kecemasan perbandingan hidup antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan juga mungkin pemirsa dari rumah juga ingin mengetahui seperti apa pembahasan tentang anxiety ini. Tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Dirgahayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin. 67 tahun sudah Bumi Serasan Sekate menjadi bagian dari Bumi Sriwijaya. Teruslah berkembang sebagai bagian dari Bumi Sriwijaya, membangun masyarakat yang madani. Kami LPP TVRI Sumatera Selatan siap terus bersinergi untuk membangun MUBA yang lebih maju. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai dua kondisi berikut ini. Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan Ibu Rahayu. Psikologi kita masih membahas tentang NPD dan juga di segmen ini kita akan membahas juga tentang bagaimana anxiety atau sesuatu yang sering dialami para generasi Z dan generasi M terkait dengan perbandingan kehidupan, kemudian juga perbandingan pasangan dan lain sebagainya. Dan ini juga menimbulkan kecemasan-kecemasan terhadap para generasi Z dan juga generasi milenial. Baik. Bu Rahayu, mungkin bisa dijelaskan Bu terkait dengan anxiety ini, kategori anxiety itu seperti apa? Kemudian juga apa yang akan terjadi ketika seseorang tersebut sudah kronis anxiety-nya gitu, kita katakan seperti itu, seperti apa Bu? Kayaknya nih ya pemirsa, saya curiganya sama Dika. Enggak juga sih Bu. Ini mewakili pemirsa yang ada di rumah loh pemirsa ya. Saya mewakili Anda semua loh ini menanyakan kepada Bu Rahayu. Anxiety itu apa sih gitu kan? Iya, karena gini Bu, saya itu sering melihat postingan-postingan teman-teman tuh kadang-kadang insecure dengan kehidupannya saat ini. Jadi wah saya udah umur 20 sekian, oh enaknya dia udah bisa dapat ini, saya belum gitu. Wah enaknya dia udah masuk ini, saya belum. Nah itu tuh banyak banget, nggak cuma 1-2 orang. Dan kadang-kadang mereka ngepostnya malam-malam, jam 11 malam, gambarnya hitam semua, dikasih lagu apa gitu. Itu sering terjadi tuh Bu. Nah maksud saya tuh gimana ini solusi yang harus ditawarkan ke mereka gitu. Itu kan anxiety tadi ya. Anxiety itu kan kecemasan. Kecemasan apa dulu nih Dika? Misalkan kan banyak tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Oke. Orang tuh udah sukses, kok saya belum? Ya betul. Orang tuh umur 25 udah kerja mapan, saya belum. Iya kan? Sekarang kayak kamu nih Dika, kamu selalu melihat orang lain, apalagi di medsos ya. Kalau kita lihat tuh umur sekarang nih banyak sekali anak muda. Anak muda tuh yang udah kelihatannya sukses, kelihatannya ya. Terutama afiliator yang kena tangkap kemarin. Kamu ya sampai ke sana kamu. Banyak itu yang dia memamerkan harta. Iya. Taunya habis itu kena tangkap tuh silakan. Itu kan memicu juga kan, memicu generasi-generasi sekarang ini pada akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk mencapai kayak yang dilihat. Bahaya kan tuh. Bahaya tuh. Nah, terus satu yang itu, yang kedua mengalami kecemasan berlebihan. Harusnya aku, ya itu tadi, aku udah bisa punya ini, punya itu. Menghalalkanlah lagi cara-cara. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau sukses itu apa sih? Kalau menurut kamu sendiri apa, Dika? Sukses itu adalah ketika, udah kayak motivator nih. Sukses itu menurut saya Bu Raya adalah ketika kita sudah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Dan ada pencapaian. Ada pencapaian. Menurut saya adalah itu sukses satu tapak yang kita dapatkan. Jadi ketika kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain, menurut saya belum sukses gitu. Benar nggak sih Bu? Penilaian sukses itu kan berbeda-beda, ya kan? Suksesnya dia belum tentu suksesnya saya. Suksesnya kamu belum tentu sukses saya. Benar nggak? Tergantung apa yang mau dicapai. Nah di dalam apa yang mau dicapai itu ada proses tentunya yang harus kita lalui. Nggak bisa rebahan ya? Nah nggak bisa. Kita mau punya pekerjaan yang mapan, ya kan? Kita mau sukses Don. Menurut kita pekerjaan mapan itu adalah ciri sukses. Nah, pertama mungkin kita akan kuliah sebaik-baiknya, mendapatkan IPK yang baik. Setelah itu tepat waktu kuliahnya. Kemudian kita mencari lapangan pekerjaan, ya kan? Jangan setelah kita selesai kuliah terus kita rebah-rebahan aja kayak kata kamu tadi. Nunggu warisan. Iya kan? Kita nggak bisa gitu dong. Nah, tapi bisa juga loh Bu. Itu. Sukses jalur warisan tuh bisa loh Bu. Sukses di awal itu. Sukses di awal. Iya, sukses di awal. Iya, tapi belum tentu kedepannya dia bisa konsisten. Iya. Gitu Dika. Jadi kalau anxiety, kenapa tuh mereka mengalami kecemasan? Karena terlalu banyak yang dilihat. Terlalu sering dia melihat. Betul. Makanya sosmed itu kadang-kadang ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga. Itu Dika. Jadi insight dari sosmed yang dilihat, ya kan, Instagram orang-orang yang dilihat yang sebenarnya banyak sekali ekspektasi yang tertanam di situ gitu ya. Ketika itu tidak tercapai,
Anxiety. Iya, jadi takut. Dia kan takut gini, seandainya orang itu bisa sukses, kita harus tahu dulu dia siapa, dia bagaimana menjalani kehidupannya. Nggak bisa dong disamain dengan kita, gitu. Nah, ketika itu sudah berbeda, maka pencapaian suksesnya akan berbeda. Dia saat itu sukses, misalnya nih selebgram, menurut dia sukses nih kan, dia punya ini, punya itu. Belum tentu dia melihat orang lain yang punya ini, punya itu kayak dia menyebut orang itu sukses, belum tentu. Belum tentu ya. Iya, karena memang beda pencapaian dia itu beda. Misalnya dia dipaksa nih untuk menjadi seorang selebgram, ya kan? Dia dipaksa, oke. Jadi dia selebgramnya terkenal sekali, tapi itu bukan keinginan dia. Nggak sukses juga ya? Iya, maka itu tidak bisa disebut sukses. Dia nggak menyebut dirinya sukses. Berarti pasti. secara nggak langsung sukses itu adalah apa yang kita inginkan, kita tercapai. lakukan. Iya, dengan proses-proses itu kita jalani. Oh, itu sudah termasuk suksesnya? Iya. Secara global ya? Secara global. Kamu cita-citanya lulus kuliah apa? Saya? Ya. Cita-citanya pengen punya usaha kemarin. Iya. Kemudian pengen terjun ke dunia broadcast. Udah, tercapai kan? Tercapai. Nah, menurutmu kamu, wah aku berhasil nih. Versi aku. Nah, tapi orang lain melihatnya. Versi Dika, iya kan? lah ya gitu ya. Nah, itu deh. Jadi sukses itu ya apa sih gitu. Jadi kita punya goals masing-masing. Goalsnya masing-masing. Nah, solusinya Bu, kalau seumpamanya mereka yang sudah kronis anxiety-nya, sampai istilahnya ansos gitu, aku nggak mau lah ketemu sama ini, nanti dia udah sukses, aku belum, sampai segitunya itu gimana? Artinya tuh? dia minder gitu kan iya, ya. sampai minder gitu. Kalau dia menyadari itu, maka dia harus cepat-cepat berlari ke profesional gitu kan. Oh, jadi kalian harus cepat-cepat ya menghubungi Ibu mencari Rahayu. bantuan, cari bantuan dong. Benar. Iya kan, ketika kita merasa ada apa dengan diri kita gitu kan, kita harus care, aware lah sama diri kita. Benar. Nah, kita ini masih sehat apa enggak nih mentalnya? Ketika udah ada perasaan-perasaan yang aneh, kita mengganggu, akhirnya jadi nggak bisa tidur, mikirin orang bisa sukses, kenapa aku belum, mikirin yang ada dia lihat gitu kan. Buruan ya datang ya. Iya, gangguan tidur, nanti gangguan makan, misalnya kan dia mau makan terus atau dia nggak mau makan. Oh, makan terus itu termasuk gangguan juga? Bisa, kalau dia ada orang stres, itu larinya makan, misalnya kan makan terus. Tapi ada orang yang kalau dia banyak pikiran, dia justru nggak mau makan. Iya benar, kayak kameramen saya ini kayak gitu nih kayaknya. nanti kita telusuri lebih jauh kayaknya ya. Kayaknya teman-teman kamera harus ke Bu Rahayu ini, bahaya nih. Kira-kira seperti apa? Iya, akhirnya dia sakit, badannya semakin kurus misalnya. Misalnya yang satunya yang karena makan terus, akhirnya dia badannya makin membesar misalnya. Jadi malas gerak, iya kan? Itu. Oke. Baik Bu, ini di segmen terakhir nih, silakan untuk kesimpulannya seperti apa untuk teman-teman mungkin ada di luar sana atau pemirsa yang mengalami hal semacam itu, silakan untuk kesimpulan. Oke, jadi teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, kalau kalian mendapati diri kalian atau lingkungan kalian dengan yang ciri-ciri tadi itu, ya, jangan buru-buru. Pesan saya jangan buru-buru mendiagnosa seseorang itu kena NPD. Nah, bisa jadi dia hanya narsis secara normal. Nah, jangan buru-buru. Jadi hati-hati. Kalau dia NPD belum tentu, karena harus melewati tahapan-tahapan seperti tes tadi minimal 2 gitu kan. Kemudian didiagnosa lebih lanjut lagi. Nah, baru. Jadi kalian juga jangan aku NPD. Jangan seperti itu. Jangan cepat men-selfie. Iya, dan jika kalian sudah merasa ada ketidaknyamanan dalam diri, mengganggu diri sendiri atau mengganggu orang lain, nah cepat-cepat tuh datengin profesionalnya ya. Itu deh, Dika. Itu pesan dari Bu Rahayu. Sekali lagi terima kasih Bu Rahayu. Kita sudah berbicara banyak banget tentang masalah NPD, kemudian anxiety dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini juga bisa mendapatkan pencerahan pemirsa dari rumah, sehingga ketika sudah mengalami beberapa penyebab atau faktor-faktor tersebut dan ngerasa kayaknya udah kronis banget hal semacam itu, silakan datang ke profesional. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.